Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami himbau kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih ada di perjalanan supaya masuki area salat karena sebentar lagi kami akan mengumumkan jumlah hewan kurban yang telah sampai yang masuk di panitia kurban pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik pada bapak-bapak, saudara-saudara yang telah sudi menyumbangkan hewannya untuk dikorban di pengungsian Desa Meli. Jadi lanjut, alhamdulillah telah masuk diterima oleh Bapak Panitia dari keluarga Sifonis ya, 5 ekor sapi yang terdiri dari sahabat Anissa 3 ekor dan Pak Ahkam Basmin 2 ekor. Jadi 5 ekor sapi. Kemudian berikut dari dana Mustadafin 8 ekor kambing. Jadi 8 ekor kambing disembelih di Palopo, kemudian dagingnya diantar ke sini. Itulah data dari hewan korban yang telah berhasil masuk di panitia korban pada saat hari ini. Kemudian pada malam kemarin telah mengadakan rapat tertutup untuk pembentukan panitia korban pada hari raya Idul Kurban saat ini. Sebagai penanggung jawab Bapak Kepala Desa Meli, kemudian penasehat Bapak anggota Dewan, nah, kemudian koordinator Pak Hasbi, koordinator per dusun yaitu Pak Dusun masing-masing dusun. Yang pertama Dusun Sandana, anggotanya Pak Zainal, kemudian Pak Abdillah, Pak Basri J, Jasmine dan Minto. Kemudian koordinator dusun Pak Dusun sendiri, kepala dusun dalam hal ini adalah Pak Alwi. Kemudian beranggotakan Pak Syahril, sekali kami ralat dari hamba Allah Subhanahu wa taala 13 ekor sapi dari hamba Allah, 13 ekor sapi. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira. Kami lanjut untuk koordinator per dusun Kamiri. Yang pertama Sahril, kemudian yang kedua Dahlan,
3 Rudi, kemudian Pak Husain, kemudian yang kelima Haryanto. Kemudian untuk dusun Tebata, koordinator dusunnya kepala dusun Tebata sendiri. Kemudian anggota yang pertama Pak Syarif, kemudian Acang, yang ketiga Ustri, yang keempat Ganing, yang kelima Raslin. Daryono dan David. Ya, demikianlah Pak yang akan menangani daripada yang mengurus hewan korban. Jadi ini di dalam areal persediaan bapak-bapak ya yang ikhlas menyumbangkan tenaganya. Kemudian kepada saudara-saudara remaja masjid atau Karang Taruna. Insyaallah. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami himbau pada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada di perjalanan, langkahnya dipercepat agar supaya sedikit Pak, supaya tertibnya ini sholat hari raya, agar saf-saf di depan ini diisi. Iya, tertib diisi yang kosong Pak. Mas, insya Allah. Iya. Insya Allah. Iya, taisi adami. Imam sholat pada pagi hari ini yaitu Bapak Ustadz Ahmad Hidayat sekaligus merangkap sebagai khatib. Jadi untuk mempersingkat waktu ini mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengingatkan pada takbir pertama kita awali dengan niat untuk sholat Idul Adha, kemudian disusul dengan 7 kali takbir dengan bacaan Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dihitung sebagai hitungan yang pertama 7 kali kita takbir. Pada rakaat yang kedua kita takbir 5 kali, dan setiap antara takbir kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله جزاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah falahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa qadir. Alhamdulillah alladhi bahjatan linnasi lihuduril 'aid. Nahmaduhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث. آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال أيضا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah Aid yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang baik pada tanggal 10 Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah. Meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa di atas seluruh semesta ini. Meyakini bahwa hanya kepada Allah lah kita menggantungkan harapan kita. Kita meletakkan hanya dengan menyerahkan diri kepada Allah, kehidupan kita akan sampai pada keharibaan Allah dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita percaya dan yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan kepada kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa memenuhi seluruh hajat kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat dan karunia. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya menjaminkan kehidupan kita akan bahagia selamat di dunia dan di akhirat. Karena itu jamaah Aid yang sama dimuliakan Allah, pada pagi yang baik ini lihatlah langit. Sebentar lagi langit ini akan runtuh. Sebentar lagi langit ini akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi bukit-bukit dan gunung berhamparan di hadapan kita akan diangkat dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang kuasa untuk menahan dan menyelamatkan manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang sama dimuliakan Allah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah, karena sepatutnya lah kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Manusia ini kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia suci, menerima kitab yang suci Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, tidak lain untuk mensucikan umat manusia, agar ketika manusia kembali kepada Allah, manusia kembali dalam keadaan suci dan bersih. Dan hanya itulah yang menjaminkan manusia bisa selamat dunia dan akhirat. Jamaah Aid yang sama dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu kampung kita Masambah, saya lahir di kampung ini, saya lahir di Labak, saya adalah anak kampung ini, dan percaya bahwa kampung ini telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini telah menimpa kita dan Allah hanya meminta satu hal. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menginginkan satu hal, agar kita senantiasa bersabar dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tahukah kita bahwa peristiwa Aidul Adha, peristiwa Aidul Kurban adalah musibah, adalah bala, adalah cobaan yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam didatangi oleh Allah dalam wahyunya melalui mimpi.
Lalu Allah mengabarkan kepada Ibrahim bahwa dia harus menyembelih putranya. Jemaah yang sama dimuliakan Allah, musibah apa, bala apa, bencana apa yang lebih besar di atas bencana untuk membunuh anak sendiri, untuk menyembelih anak sendiri. Bapak dan ibu mendengarkan kisah malam ketika banjir di Masamba ini. Banyak orang tua, ada keluarga, ada anak yang melihat orang tua. Orang tuanya hanyut, orang tuanya lepas, anaknya hanyut, dan menemukan tinggal mayat dan jenazahnya. Apa yang kita sadari ketika itu? Tidak ada yang lain kecuali kesedihan yang mendalam yang hadir dalam diri kita. Kenapa? Karena ada ikatan kekeluargaan, ada ikatan persahabatan, ada ikatan darah yang mengikat kita antara ayah dan anak, ibu dan anak, saudara dengan saudara. Dan ini adalah ujian. Tapi bayangkan dengan Ibrahim alaihissalam, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim bertanya kepada putranya, "Wahai Ismail, aku bermimpi semalam. Aku didatangi oleh wahyu Allah dan aku menyaksikan aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu wahai putraku?" Apa jawab Ismail alaihissalam? "Ya abati, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah perintah Allah. Jika itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah ya wahai ayahku, wahai abahku, lakukanlah. Ya abati if'al, kerjakanlah wahai ayahku. Ma tu'maru, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan menyaksikan aku menerima perintah Allah dalam keadaan sabar. Jemaah yang sama dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban di dalamnya menyimpan pesan paling tidak 3 pada kesempatan yang singkat ini. Saya tidak akan berpanjang-panjang karena sepertinya akan hujan. Jemaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkurban paling tidak menyimpan 3 pesan. Pesan pertama dalam berkurban adalah kemenangan. Pesan pertama bagi orang-orang yang berkurban yang mendapatkan bala, musibah dan cobaan, di balik itu ada janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersabar. Allah menjanjikan kemenangan. Allah menjanjikan peluang yang lebih besar. Allah menjanjikan kesempatan yang lebih baik. Allah menjanjikan nilai-nilai yang lebih baik. Tinggal persoalannya, apakah kita ketika menghadapi musibah dan cobaan? Dalam Al-Quran, Allah menyebut musibah dan cobaan itu dengan kata bala. Ya bala. Bala bermakna 2, musibah bermakna 2. Dia laksana pedang bermata 2. Dia bisa berubah menjadi azab dan bisa berubah menjadi rahmat Allah. Kapan dia berubah menjadi rahmat Allah? Ketika kita didatangi musibah, kita didatangi persoalan, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin taat kepada Allah, kita semakin dekat berusaha menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, maka seluruh musibah itu akan berubah menjadi rahmat dalam diri kita. Kapan musibah itu berubah menjadi azab? Ketika musibah itu datang dan kita semakin jauh dari Allah, maksiat semakin menyertai hidup kita, kejahatan semakin menjadi bagian dari hidup kita, maka bala, musibah itu adalah azab baginya sebelum dia mati, sebelum dia memasuki alam kuburan. Jemaah yang sama dimuliakan Allah,
Karena itu lihatlah musibah ini sebagai kesempatan untuk meraih rahmatnya Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Fatih, Allah mengawali dengan janji kemenangan. Wal-Fatih. Di surah Al-Fatih, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima." Sungguh, kata Allah, kemenangan itu sebentar lagi dan amat sangat nyata. Siapa yang meraih kemenangan? Yang meraih kemenangan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambih. Dia memohon ampunan kepada Allah agar supaya dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Hadirin jamaah Id yang sama dimuliakan Allah, saya akan segera mengakhirinya karena hujan. Karena itu sebentar lagi biar sah sholat Idnya Bapak dan Ibu sekalian. Karena khutbah bahagian dari rakaat sholat Id 2 rakaat kita. Sebentar sebelum berdiri semuanya, saya akan mengambil waktu 5 menit. Saya tidak akan sampai menyebut 3 hal karena hujan telah sampai kepada kita. Jemaah Id yang sama dimuliakan Allah, saya ingatkan diri saya dan jemaah sekalian, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah karena musibah selalu menyertai kita. Takutlah kepada Allah karena ajal selalu mengikuti kita. Takutlah kepada Allah karena setiap saat kita diintai dengan kematian. Dan jangan pernah mati kecuali memastikan bahwa diri kita dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Terakhir jamaah Id yang sama dimuliakan Allah, ingatlah, takutlah kepada Allah ketika sakaratul maut mendatangi kalian. Takutlah kepada Allah ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Takutlah kepada Allah ketika kita mulai dimasukkan ke dalam liang lahat kita. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tubuh kita mulai diantar oleh keluarga kita. Takutlah kepada Allah ketika malaikat Munkar dan Nakir mulai datang bertanya kepada kita. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika catatan harian kita dibagikan oleh malaikat Rakib dan Atid. Takutlah kepada Allah ketika amal-amal kita mulai ditimbang oleh Allah. Dan takutlah kepada Allah ketika pintu surga dan pintu neraka akan ditutup selama-lamanya, sementara mungkin kita belum punya tempat yang baik di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa ba'du. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaika wa ayyahal bil qudus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم اهدني من عندك وافض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك سبحانك يا لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي كلها جميعا فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أنت أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ya Allah Engkau telah mengambil sebahagian dari saudara-saudara kami yang dihanyutkan oleh banjir bandang yang menimpa kami. Kepadamu ya Allah kami serahkan mereka. Kepadamu ya Allah kami kembalikan mereka. Tinggal kami yang masih hidup di pengungsian ini ya Allah. Pagi ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kekurangan kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami mengangkat kaki kami dari tempat duduk kami ya Allah, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampunanmu ya Allah, maafmu ya Allah. Dan jangan Engkau matikan kami kecuali kami mati dalam keadaan muslim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dimohon kepada semua warga supaya menjaga kebersihan dan kesehatan, karena dalam keadaan cuaca seperti ini mari kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Terima kasih.
buat aku paling teh. Saya itu. Saya iya yang ceramah. Nambah ya? Bawa ya kan. Siap. Rekam kita di kamera kan? HP. Ya. Halo, halo. Batang Iya, halo. Iya, Pak Ketua.